وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 241. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-43. Al-Karim artinya sangat luas. Namun secara ringkas ada yang mengartikan Al-Karim itu dengan Maha Pemurah, Maha Mulia, dan Maha Penting. Jadi misalnya ada orang mengartikan Al-Karim Maha Mulia, bujur jua, Maha Pemurah, bujur jua, Maha Penting, bujur jua. Bahkan lebih luas lagi maknanya Al-Karim itu. Nah, adapun pengertian Al-Karim yang sebenarnya ada beberapa macam, yaitu yang pertama, arti Al-Karim apa? Huwallazi idza qadara afa. Artinya dialah Allah maksudnya yang memaafkan padahal mampu untuk bertindak. Nah, itu makna Al-Karim, memaafkan kesalahan kita padahal Tuhan sanggup menyiksa kita. Contoh misal kita karena sebab napakah sembahyang zuhur tak asar misalnya, kesibukan ngapakah sembahyang zuhur tak asar. Nah, itu kan dosa tuh. Nah, dosa. Nah, hari itu kita binasalah, kada matilah, kada jua makanlah, makan benar 3 kali sehari hari itu, behinaklah, lancar behinak. Nah, padahal kita melanggar aturan Tuhan, padahal kita berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, tapi apabila kita, tapi syaratnya bertobat panggela, bertobat tuh di qada juga tuh yang sembahyang itu kayaknya jangan lagi diulangi. Nah, setelah kita bertobat, bahkan seandainya kita kada bertobat kan misalnya tatap isuk zuhur tak asar pulang misalnya lah, Tuhan kada menindak kita. Tuhan masih menunggu kita nih supaya kita nih mau bertobat. Maksud bertobat tuh jangan lagi lah sembahyang itu tak keluar daripada waktunya. Tuhan memberikan maaf lagi. Kada langsung waktu itu mati, waktu itu binasa, waktu itu terbakar, kada. Tuhan memaafkan padahal mampu untuk bertindak. Nah, itu makna Al-Karim. Bahkan ada orang Islam
kada penyembahyang orangnya, bukan telat lagi kada penyembahyang, tatapai inya nih sugih, tatapai diberi nikmat oleh Tuhan. Maksudnya tuh memaafkan di dunia aja, tawam gina di akhirat, tawam gina di kubur. Maksudnya Tuhan mampu menindak di dunia ini, cuman Tuhan kada hakon. Tuhan masih menunggu inya maukah bertobat. Nah, lalu Tuhan maafkan. Seandainya bertobat di dunia ini, kada jadi yang Tuhan menindak di akhirat. Di dunia kada ditindak, di akhirat kada ditindak. Itu baikannya Tuhan dah. Jadi berarti maksudnya nih Tuhan tuh maha baik, maha baikan Tuhan itu. Nah, Al-Karim adalah yang selalu memberi tempo kepada orang yang menentang atau maksiat kepadanya untuk bertobat kepadanya. Diberi Tuhan waktu, diberi Tuhan tempo. Mungkin kada hari ini esok bertobat. Nah, kada langsung Tuhan menyiksa. Nah, itu makna Al-Karim. Dia diberi tempo. Dia beri tempo hambanya sampai roh di tenggorokan. Kata kalau kita nih amunnya belum mati toh kawal lagi bertobat kita nah. Asal jangan mati, asal jangan hingal-hingal hendak mati. Napas sudah di tenggorokan, Tuhan masih menunggu kita nih. Tuhan rindu akan taubat kita nih. Nah, Tuhan kada menyiksa dulu. Nah, tapi lamun kada bertobat-tobat sampai mati, nah disiksa Tuhan kena dikubur. Mun di dunia kada dulu. Nah, padahal dia mampu untuk tidak memberi tempo dengan menindak langsung bagi orang yang menentangnya. Padahal Tuhan mampu, sanggup aja. Misalnya kita kada sembahyang langsung mati, langsung terbakar rumah, langsung binasa, sanggup aja Tuhan kayak itu. Cuma Tuhan nih maha hilim, maha kasih sayang kepada hambanya, masih menunggu hambanya ini bertobat. Nah, baikannya Tuhan, baikannya Tuhan lawan kita. Nah, kebanyakan orang-orang yang jahil ini bahasa kita kata ilmu terhadap agama atau jahil kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tertipu dengan sifat karimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat maksiat selalu dibiarkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditindak dengan bencana-bencana yang sepatutnya menimpa dirinya. Mudahan kita kada termasuk orang jahil lah. Makanya kita nih menuntut ilmu supaya tahu tentang akhlak-akhlak Allah, sifat-sifat Allah, supaya kita ma'rifat kepada Allah. Orang jahil, orang kada berilmu, orang kada tapi tahu di agama atau kada tahu tentang sifat Allah, inya tertipu pian dengan karimnya Allah nih. Ujarnya apa? Tuhan Maha Pengampun juga kada apa kita harus sembahyang ya. Nah, ada apa juga aja kena Tuhan aja hanya sembahyang aja. Tuhan tuh mengampuni, Tuhan paham aja jar. Tuhan tuh paham ya terus. Tuhan paham aja seorang sibuk wah ini jar kada kawan nuntut ilmu orang kau sembahyang jar. Nah, karena Tuhan tuh apa ya? Tuhan tuh karim. Itu orang yang tertipu dengan karimnya Allah. Padahal lah kalau kita contohkan kepada manusia aja tah, supaya paham. Kita nih besi bos, kita pegawai lawan bos lah. Nah, bos kita nih baikan mana lawan kita, gajinya larang, menggaji kita nih tiap bulan kada pernah telat, diberi bonus-bonus kada penyarikan pulang. Mun kita punya hati lawan bos kita nih, purunlah kita mengorupsi duit bos, padahal bos nih baikan mana kita. Purunlah kita berkoler-koler begawi korupsi waktu. Mun kita punya hati nih, purunlah kita memacari bini bos. Namun kita tak pandang bos nih baik benar lawan kita. Nah, diberinya
beres. Nih lain gaji lain pulang. Pokoknya baik lawan kita, baik lawan anak kita, lawan keluarga kita barataan. Kada panyarikan lawan kita, lembut lawan kita. Kita memandang kebaikan bos, nah purunlah kita bakuler-kuler begawi, purunlah kita mengorupsi duit bos, purunlah kita membunguli bos, memanfaatkan bos. Nah, amun kita kada purun berarti kita kada tertipu dengan kebaikan bos. Tapi kalau orang yang tertipu dengan kebaikan bos, dimanfaatkannya bos nih, kada apa ajar, kada turunan ini, kenapa bosnya kada menyarikan juga, gaji lancar aja, bini bos dipacari, kenapa nyawa pandangan bosnya anu benar, apa kada menyarikan, kada apa, itu kada tahu dibaca atau diadab, kada tahu terima kasih. Nah kayak itu juga kita lawan Tuhan. Tuhan tuh baik bana lawan kita, tapi kita nih kada tahu-tahu lawan Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, itu kita tertipu dengan karimnya Tuhan. Seharusnya bila Tuhan baik lawan kita bercangkal ibadah. Kalau kita tahu, makanya kita nih harus tahu kebaikan Tuhan, supaya kita nih kada jadi orang yang durhaka, jangan jadi orang yang kada tahu dibasa, kada tahu beradab lawan Tuhan. Seharusnya bila orang telah berbuat baik lawan kita lebih berbuat baik kepada orang itu. Kita sesama makhluk nih ya Allah. Namun orang tuh berbuat lawan kita baik, lalu kita nih memanfaatkan kebaikan orang tuh dengan kita membungulinya, itu luput tam itu. Nah, kayak itu banyak jar orang jahil tertipu dengan karimnya Allah. Iya nah, ada apa juga, ada sembahyang paham aja kalau Tuhan jar, seorang sibuk pegawai jar, nah itu tertipu. Padahal nang memberi rezeki Allah, memberi napas Allah, memberi makan minum Allah. Kenapa kita ada maasi lawan peraturan Allah Subhanahu wa taala? Nah, mudahan kita jangan termasuk orang yang jahil. Mudahan kita termasuk orang yang paham lawan kebaikan Allah. Mudahan kita termasuk hamba yang mengerti akan kebaikan Allah. Lalu kita semakin dekat dengan Allah, jangan semakin jauh lawan Allah. Nah, karena kita takut Allah tuh kapan saja mampu menindak hambanya itu. Nah nyata dulu bila kada bertobat dikubur, nyata disiksa Allah Ta'ala. Nah ia mengira ia orang yang jahil deh, jahil akan karimnya Allah, tertipu dengan karimnya Allah. Ia mengira Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja. Dikiranya Allah Ta'ala melupakan aja kesalahan nang inya ini, kada sembahyang, kada mengaji, kada maksiat. Dikiranya Tuhan kada mempedulikan, padahal dicatat Allah itu. Padahal selain Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala juga punya nama Al-Qahhar. Sudah kalau kita bicarakan kemarin, Al-Qahhar itu maha keras ya Allah, maha gagah. Al-Jabbar dan lainnya dari sifat-sifat yang keras. Artinya Tuhan itu keras siksanya. Nah, bagi orang yang durhaka. Tapi di samping itu juga Allah Al-Karim, Maha Pemurah. Saking pemurahnya Allah, kain aja dulu disiksa, kain aja dulu diselobininya bertobat. Nah, itu. Nah, yang mengecutkan hati orang yang mengimaninya. Jadi sifat Allah ada Al-Qahhar, Al-Jabbar, atau sifat-sifat yang keras yang bisa membuat kecut hati orang yang mengimani. Artinya takut kepada Allah, takut kalau Tuhan ini menyiksa kita kalau kita nih menyepelekan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Artinya, apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan Tuhan engkau yang Maha Karim? Apa jawabannya ya? Situ kan ada jawabannya lah.
Jawabannya karena kejahilan. Itu kan pertanyaan tuh. Apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan Tuhan engkau yang Maha Karim? Misalnya ini orang tertipu tuh deh. Nya kada sembahyang, kada puasa, kada mengaji agama, maksiat terus, dalam hatinya, Tuhan mengampun juga, Tuhan paham aku ini manusia biasa juga. Nah itu tertipu dengan sifat Allah Al-Karim. Apa yang membuatnya tertipu? Itu karena kejahilannya akan ilmu agama. Makanya penting benar kita mengaji ilmu agama ini supaya kita jangan tertipu. Jangan tertipu dengan bujukan syaitan. Jangan tertipu dengan karimnya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mun Allah tuh berbuat baik kepada kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang yang punya keyakinan jika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, maka ia akan bertambah cinta dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah cinta, bertambah segan, maksudnya itu bertambah taat jalan Tuhan. Namun orang paham dah, orang yakin dah akan karimnya Allah nih, bertambah cinta, bertambah taat, bertambah beribadah, bertambah kadawani maksiat lawan Tuhan. Jadi sekalipun Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, kita jangan sampai tertipu sebagaimana orang-orang yang jahil itu. Jangan kita kayak orang yang jahil deh. Kita hendaklah yakin akan Al-Karimnya Allah taala itu Tuhan baik lawan kita. Maka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kayak orang jahil. Tuhan baik lawan inya, semakin manja inya, semakin sakahandaknya. Nah, kada kayak itu. Nah, itu makna Al-Karim. Nah, kemudian yang kedua, makna Al-Karim pun banyak maknanya nih. Luas maknanya. Wa idza wa'ada wafa. Wa idza wa'ada wafa. Artinya selalu menepati janji apabila berjanji. Allah Ta'ala berjanji, pasti Allah Ta'ala menepati janji. Itu namanya Al-Karim. Nah, di dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada orang yang beriman atau orang kafir. Ujar Allah Ta'ala, siapa beriman beramal soleh kena masuk surga. Itu janji Tuhan tak? Pasti Tuhan menepati janji ini tak? Mun kada percaya biar mati dulu, tapi mati beriman malah masuk surga biar. Nah, janji kepada orang kafir, siapa yang kafir ujar Allah Ta'ala masuk neraka. Ku janjikan masuk neraka. Nah, contoh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman yaitu ud'uni astajib lakum. Firman Allah Ta'ala artinya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Nah, Tuhan yang berjanji, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya aku perkenankan atau kabulkan permintaan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memperkenankan doa seperti janjinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan kapan Dia perkenankan, apakah di dunia atau di akhirat. Di ayat itu kan di depan Tuhan, ku kabulkan di dunia, ada kelak. Pokoknya ku kabulkan aja gitu nah. Entah di dunia kabulnya, entah di akhirat. Itu nah. Kada terkait dengan waktu. Nah, kada dengan Tuhan, berdoalah kalian kepadaku saya aku kabulkan isuk ya. Kada pada nang waktu tuh kada. Di akhirat nanti
Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ada seekor hamba Allah di kiau Tuhan, dan bertanya, betakon nih Tuhan lawan inya nih, wahai hambaku, tahukah engkau bahwa dalam Al-Quran disebutkan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan pernahkah engkau berdoa kepadaku? Ujar Tuhan nih betakon. Kan di dalam Quran aku berjanji sih, siapa nang berdoa aku kabulkan. Ikam pernahlah berdoa di dunia. Nah, pernah, jawab si hamba. Inggih, ulun doa benar di dunia, bahkan rancak benar minta sugi, minta bahagia, minta selamat. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, batakon pulang Tuhan nih. Apakah aku kabulkan permintaan engkau di dunia? Bapang ikam berdoa minta sugi, minta berduit, minta selamat teh kabul lah di dunia. Jawab si hamba, sebagian diperkenankan dan sebagian tidak. Sama palih Tuhan kabulnya. Masih kitanya nih. Sama palih kabul, sama palih kadaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata, yang tidak diperkenankan itu sebenarnya bukan begitu. Artinya bukan aku nih kada mengabulakan, aku mengabulakan nih. Nah, tapi ku simpan di akhirat, karena nang perlu tuh di akhirat. Kena di dunia ini kan biar sih hidup seadanya aja kan, tapi sakit banget di akhirat gitu nang perlu. Makanya kan aku mengabulakan di dunia itu ku simbanakan gak sampai akhirat. Jadi misalnya pian lah berdoa nih hendak sugih, kada sugih-sugih juga, tenang. Tuh pian sugih di akhirat insyaallah. Nah kayak itu. Kan nyaman kalau orang berilmu lah. Berilmu nih. Jatuhan bila berkat menuntut ilmu, jatuhan bila kada kuabulkan di dunia, simpankan gasan akhirat. Amun orang kada berilmu pian kayaknya, tuh benar jadi aku berdoa aja sampai beliuran kada kabul-kabul juga aja. Bujur juga aja Tuhan. Nah, itu orang kada berilmu kayak itu memprotes lawan Tuhan. Tapi mun orang berilmu paham aja, karena ini berdoa itu tujuannya kada hendak kabul. Orang nang makom yang tinggi, orang yang makrifat tinggi, inya berdoa itu semata-mata niatnya menggawi suruhan Tuhan. Kan Tuhan nyuruh lah berdoalah, niscaya aku kabulkan. Berdoa ya kita, hari-hari kita berdoa. Dalam hati kita, aku berdoa ini niat karena menggawi suruhan Tuhan. Kabul kada kabul urusan Tuhan, terserah Tuhan nih. Yang penting aku menggawi-gawiin Tuhan. Nah, kayak itu. Amun kita lah pala berdoa nih, tujuan utamanya tuh, motivasinya tuh hendak kabul. Berdoa kita seminggu berdoa, soalnya kabul, imbahnya kan lagi yang berdoa, kabul bang sudah. Kalau motivasinya tercapai, kabul, tercapai kehendak. Ya Allah, ulun minta sugi semingguan berdoa minta sugi, sekalinya sugi bujuran. Main dapat intan kan misalnya 100 karat misalnya, sugi. Sudah tercapai kalau tak harau kan lagi berdoa. Kalau tujuannya untuk sugi tercapai, harau kan lagi berdoa. Ada lagi mengamalkan berdoa tuh. Padahal doa tuh mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, tapi berdoa tuh untuk beribadah. Nah, lawan juga kayak ini. Kalau berdoa itu motivasinya, tujuan utamanya itu supaya kabul. Doanya nih supaya anak sugih. Sebulan berdoa kada sugih juga, setahun berdoa kada sugih juga. Nya tujuannya anak sugih, kada sugih-sugih lagi nih. Para sudah berdoa aja, putus asa, ya kada lagi juga berdoa. Han ampihnya berdoa kenapa? Jaraknya berdoa kada sugih-sugih juga. Kalau tujuan utamanya hendak kabul. Nah, kalau orang tujuan utamanya berdoa ini hendak menuruti sunnah Rasul. Doa ini kan termasuk sunnah Rasul. Mengamalkan perintah Allah atau menampakkan kehambaan kita, kelemahan kita. Kita lemah, makanya kita minta kepada Allah. Nah, kalau motivasinya itu bukan supaya kabul kah kada kabul kah, berdoa terus sampai mati berdoa terus. Nah, kita ini hendak berdoa terus.
Berdoa terus 5 tuntung minimalnya 4 tuntung berdoa, sembahyang berdoa 5 waktu 5 kali berdoa misalnya, sampai mati kita berdoa. Kabul kada kabul itu urusan Tuhan, karena tujuan kita bukan kabul. Tapi Tuhan berjanji bahwa bila hambaku berdoa aku kabulkan kita. Tapi kita sudah tahu kabul itu kada mesti di dunia, bisa juga di akhirat. Itu nah janji Tuhan. Nah, tapi tujuan kita menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, berdoa terus kita. Tapi ya, jangan kita berdoa tuh supaya kabul. Ya mun supaya kabul, pas kabul kita hampir berdoa. Atau misalnya ada kabul-kabul lagi, jarak berdoa. Nah, ada lagi berdoa. Ada lagi berdoa. Nah, bagus berilmu juga biarlah. Mun orang kada berilmu ya kayak itu. Tuh, ya aku mendoakan mendojar. Sama biliuran jar. Kada kabul-kabul jo. Hampir aku mendoakan ya. Nah, hampir mendoakan. Nah, misalnya tuh, ampun maaf lah, kalau orang berisi anak macal, buntat, kuitannya jangan ampi-ampi mendoakan tuh, jangan ampi-ampi. Walaupun 10 tahun sudah mendoakan taat kadida lalu tanda-tandanya sadar tuh kadida lalu. Tuhan berjanji berdoalah niscaya aku kabulkan. Ya Tuhan nih. Berdoalah niscaya aku kabulkan. Amun orang berilmu baik sangka lawan Tuhan. Mun nang kuitan ni berilmu nya bersidin berdoa terus gak sama anak nih. Tatap buntat seumur hidup, buntat sampai mati. Tapi kada menutup kemungkinan sesudah inya mati anaknya tuh dosa-dosanya nah anak tuh diampuni Tuhan berataan. Walaupun di dunia kada kelihatan sadar, tapi berkat berdoaan itu mati habis dosanya diampuni Tuhan, berkat doa kuitan masuk surganya kan nyaman juga kalau ngarannya gitu. Walaupun kada kelihatan di dunia. Ya jadi berdoa ini terus-terusan, berdoa ini meminta lawan Tuhan tuh terus-terusan, menunjukkan kita nih hamba Allah, menunjukkan kita lemah. Nyata judul bila kita berdoa dapat pahala, ya kan? Walaupun kada dapat duit, kita minta sugih, ya Allah minta sugih, kada sugih-sugih, tapi kita dapat pahala. Pahala tuh lebih daripada sugih. Nah, mun orang paham berilmu kan tenang aja dah. Kada buruk sangka toh lawan Tuhan. Nah, jadi Tuhan tadi bukan begitu. Aku kada memperkenankan di dunia itu, bukan aku kada mengabulkan, tapi ku simpan di akhirat. Ini kisah di akhirat sudah orangnya nih, anu bapandi lawan Tuhan nih. Ya Tuhan, lihatlah di sekeliling Engkau. Mungkin ini sudah di surga sudahlah. Dilihati yang sekelilingnya bidadari banyaknya, istana-istana yang megah-megah, taman-taman surga, hijau benar nih, surga nih, indah benar. Setelah si hamba melihat di sekelilingnya sebagai balasan dari doa yang tidak dikabulkan di dunia, ia menyesal. Hamba itu menyesal apa? Ia ingin seandainya doanya tidak dikabulkan seluruhnya sewaktu di dunia. Mau tahu kayak ini tuh hanai kada usah dikabulkan nih di dunia itu, di akhirat nyekin supaya ulun nih panyugihnya di surga. Nah, kan jadilah apa namanya, kita nih berdoa yang bagus-bagus panglah. Sekalinya kada kabul di dunia, yakinlah di akhirat paling penyamannya toh. Amun kita nih berdoa pengabulan di dunia, kena bila di akhirat menyesal tak? Menyesal toh, cakanya kan sudah dikabulkan le. Maksudnya itu jangan jibari di dunia, di akhirat aja, cakanya dari awal lagi dah. Mun kita nih kesebaratan nih pasti dah berdoa tuh pasti nak kabul dulu nih. Lagi kada ngerti nih, pasti dia bila berdoa tuh pasti nak kabul. Iyalah. Padahal di akhirat kena orang yang pengabulan doa tuh menyesal. Cakap tahu Tuhan nih. Kada usah di dunia gini kabulkan, di akhirat. Kenapa? Bila di akhirat dikabulkan tuh banyak dapat nikmat di surga. Sugih di surga, penyugihnya pada orang. Baikannya Tuhan dah. Dan ingin seandainya doanya tidak dikabulkan seluruhnya sewaktu di dunia. Itu makna daripada karimnya Allah. Artinya bila Tuhan Allah berjanji pasti dikabulkan. Maka di dunia, di akhirat
di akhirat nih itu yang paling harap kabulnya daripada dikabulkan di dunia. Nah, sebagai janji Allah Subhanahu wa sebagian janji Allah Subhanahu wa taala lagi, yaitu Tuhan berjanji nih, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan seandainya penduduk suatu negeri atau penduduk suatu kampung berimanan berataan orangnya di kampung itu ada denang kafirnya, dan bertakwa, selain beriman bertakwa berataan, artinya bertakwa nih kada denang maksiatnya, kawan kewajiban menggawi berataan. Nah, niscaya kami bukakan kepada mereka penduduk negeri atau penduduk kampung itu keberkahan yang datang dari langit dan datang keluar daripada bumi. Nah, jadi lamun negeri kita nih hendak makmur, hendak berberkah, penduduknya itu sabarataan beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan turun keberkahan dari langit dan keberkahan keluar daripada bumi. Coba Bang, ada sambungan ayatnya Bang. Akan tetapi, nah tapinya Bang, akan tetapi mereka mendustakan Allah. Faktanya rasanya asa ada biarlah dunia ini beriman berataan kan ada. Mulai zaman dulu pasti ada orang kafir. Yalah. Nah, pasti ada yang maksiat. Nah, faktanya deh, akan tetapi mereka mendustakan tuh bisa juga mereka itu kada beriman Allah Ta'ala, atau bisa juga arti mendustakan tuh beriman tapi maksiat, Islam tapi kada sembahyang. Nah itu maksud mendustakan. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi misalnya ada terjadi gempa, banjirkah, tanah longsorkah, tsunamikah, itu bukan salah Allah Ta'ala, itu salah buhan penduduk negeri juga yang kada beriman kepada Allah, mendustakan Allah, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, nang beristighfar sedikit misalnya. Nah lalu misalnya disiksa, disiksa Allah Subhanahu wa taala. Siksaan itu ada kalanya ya nang kaya Allah sebutkan tadi, ada kalanya semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Allah itu siksaan juga, hukuman juga. Semakin lupa dengan Allah, yang nyatanya dulu naudzubillahi min zalik, disiksa di dalam kubur, disiksa di akhirat. Nah, pengertian keberkahan apabila Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada suatu penduduk negeri, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang kayanya menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang fakirnya orang yang qanaah itu merasa cukuplah dan sabar. Perempuannya pandai memelihara kehormatan. Hakimnya hakim yang adil dan bijaksana. Ulamanya ulama yang saling menasihati satu sama lain, dan penguasanya penguasa yang kasih sayang kepada rakyatnya. Bila ini tercukupi berataan syarat-syarat ini, berkaham negeri itu. Rasanya untuk saat ini kadeda ya Allah. Nah, coba kita lihat orang-orang kayanya pandai bersyukurlah dulu. Ini semakin kaya semakin berpoya-poya, semakin berramian, semakin kaya semakin merajalela kukurnya lawan Tuhan. Nah, lain kada termasuk sudah. Orang fakirnya bersifat qanaah lah,
Orang pakirnya misalnya becucuntan, kada sabar, bihiri dengki, nah lain sudah. Perempuannya pang pandai memelihara kehormatan lah. Banyaknya bebinian misalnya membuka aurat, keluar rumah kada jilbab, kan? Kada termasuk sudah kampung kita misalnya hakimnya bang, hakim yang adil lah. Ini hakim disuap nah, aku jadi suap, aku jadi sogok nah. Kan banyak nih hakim-hakim nang terjat KPK yalah. Ulun mengikuti juga berita-berita adalah karena OTT, operasi tangkap tangan KPK. Nah, ulama yang saling menasehati lah, bahkan ulamanya saling hiri dengki antara ulama yang lain bersambatan. Nah, penguasanya bang kasih sayang lah kepada rakyatnya. Nah, nang adanya nih mengorupsi, nah yang adanya nih menindas apa penguasanya nih. Nah, untuk kepentingan diri sendiri jauh leh. Artinya nih dari kada awal lagi kita dapat berkah nang dari langit dari bumi nih. Mun kaya itu. Kayaknya kalau kira-kira di zaman Imam Mahdi kira tak? Imam Mahdi tak? Insyaallah zaman keemasan Islam di akhir zaman kini zaman Imam Mahdi sako kira tak nang keberkahan dari langit dari bumi. Nah, soalnya zaman Imam Mahdi itu banyak orang masuk Islam kina. Orang-orang banyak masuk Islam dan adil sidin aja sorangan nang manunya presidennya nih. Presiden seduniaan nih sidin aja sorangan. Ini kan negara ini presidennya ini Rusia ini Amerika ini kada sebaratan sedunia ini kena Imam Mahdi aja sorangan nang presidennya Amirul Mukmininnya sidin itu ulama zuriat Rasulullah. Nah adil kena waktu itu. Nah itu kira-kira nang keberkahan dari langit dari bumi itu. Bukankah pengertian berkah itu Allah Subhanahu wa taala bukanlah pengertian berkah itu Allah Subhanahu wa turunkan emas dari langit atau keluar dari bumi. Amun emas dari langit asa kada damang leh. Orang nang ada tuh di negeri kita tuh di Papua tuh nah tambang Freeport kan namanya, tambang emas terbesar lah itu. Tapi bukan Papuanya kayak apa hidup banyak aja lagi nang berjalan kada bersandal. Ada di Papua tuh tambang perusahaan PT Freeport itu seharinya berapa kilo berapa ton menghasilkan emas tuh nah. Coba hatilah makmur lah negara kampungnya. Banyak orang nang kada baju nang masih bacawatan nang itu masih ada tuh dari situ. Nah, pendidikannya rendah masih banyak di situ. Nah, bukan berkah itu ada bisi tambang emas, bukan berkah itu ada tambang batu bara, bukan sawit banyak ada. Di kita inilah kaya alam aja cuman kan berkah. Kaya alam aja. Kita ini kan pulau-pulau nih, Pulau Kalimantan. Antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan kan laut tuh. Pian tahu lah, kekayaan laut tuh lebih banyak daripada kekayaan yang di darat nih. Misalnya yang di darat kan batu bara, ya kalau emas, perak, timah, ya kalau macam-macam aja lagi. Gas, minyak, kita nih ada nih di Indonesia nih. Tapi itu di daratan. Adapun di laut tuh kayak iwak tuh nah, itu kekayaan laut tuh lebih banyak daripada kekayaan yang di darat. Kan di darat nih banyak kekayaan kita nih, tambang-tambang dan sebagainya nih, batu. Yang di laut banyak juga, iya. Bukan itu. Paling makmur aja, tapi kada mesti berkah. Orangnya kada beriman kepada Allah, kada takwa kepada Allah. Namun apabila semua orang berlaku sebagaimana yang seharusnya, niscaya kehidupan itu menjadi makmur. Maksudnya menjadi berkah. Tetapi sebaliknya, apabila penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa, maka janji Allah Subhanahu wa taala yaitu kami tindak mereka
Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menindak? Allah Subhanahu wa taala menindak yaitu dengan diangkatnya keberkahan pada mereka. Apabila sudah diangkat keberkahan, maka jadilah orang-orang yang kayanya tidak bersyukur, orang fakirnya tidak qanaah dan tidak sabar, perempuannya rusak dan tidak pandai memelihara kehormatan, hakimnya hakim yang curang kawa disuap, ulamanya saling memusuhi satu sama lainnya, dan penguasanya jadilah penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Jadi bukan Tuhan itu kada menepati janji, kada sesuai bang. Jadi Tuhan kada tepati janji ya, jangannya sesuai aja dengan kehendak Tuhan. Tuhan dapati janji siapa yang beri membertakwa penduduk negeri, Allah bukakan keberkahan kemakmuran dari langit dari bumi. Tapi faktanya banyak ada beriman, banyak ada yang sembahyang. Nah akhirnya apa? Tuhan beri hukuman kepada penduduk itu. Nah pak hukumannya ya penguasa lah kada adil, hakimnya lah curang. Yang kaya semakin kaya sih, yang miskin semakin miskin. Nah itu. Jadi Tuhan itu apabila berjanji pasti menepati janji gitu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan hati kita semakin kenal lawan Tuhan, semakin kenal akan kebaikan Tuhan, semakin kenal, semakin mengerti, semakin paham akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini hati kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la